Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Salah satu pentolan organisasi Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon, sepertinya benar-benar akan memulai pergerakan besarnya untuk melawan pihak pemerintah dunia. Hal ini pun dijelaskan pada akhir manga One Piece chapter 1067 kemarin, bahwa Ivankov mengatakan kepada Bartolomeo Kuma jika pertempurannya sebagai anggota Revolutionary Army akan segera dimulai. Artinya, cepat atau lambat, Oda Sensei akan segera menunjukkan kekuatan dari orang yang paling dicari oleh pihak pemerintah dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Jelas hal ini pun bisa menggambarkan seberapa mengerikan dan berbahayanya sosok Dragon. Nah, meskipun belum ada konfirmasi oleh Oda Sensei mengenai kekuatan apa yang dimiliki oleh Dragon, namun banyak dari para fan One Piece meyakini jika Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis dan juga pengguna kekuatan haki di atas level rata-rata. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kekuatan buah iblis apa yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon dan strategi apa yang akan digunakan oleh Dragon untuk melawan pihak pemerintah dunia. Bukankah organisasi Revolutionary Army hanyalah pasukan kecil dan miskin seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk 22 tahun yang lalu kepada Dragon setelah insiden Ohara? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari langkah dan strategi apa yang akan dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army untuk melawan pihak pemerintah dunia. Nah, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tidak asing lagi dengan organisasi kriminal Revolutionary Army yang dianggap paling berbahaya oleh pihak pemerintah dunia. Dalam cerita One Piece, Revolutionary Army pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 432, dan ketika itu, organisasi Revolutionary Army digambarkan sebagai pasukan yang sangat beringas oleh Nico Robin, sekaligus organisasi militer yang bergerak secara rahasia dan terorganisir untuk melawan kekuatan besar pihak pemerintah dunia. Dan strategi pertempuran yang digunakan oleh organisasi Revolutionary Army ketika itu cenderung gerilya. Sebuah strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok kecil untuk melawan kekuatan besar pihak pemerintah dunia, di mana mereka memicu perlawanan rakyat setempat, menyusup, dan melakukan sabotase, adalah hal yang dilakukan oleh pihak Revolutionary Army untuk menjatuhkan suatu negara yang berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia. Jelas hal ini pun membuat pihak pemerintah dunia sangat kesal dan mengganggu eksistensi mereka sebagai pemegang kekuasaan saat ini. Dan seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1066, tujuan Monkey D. Dragon menciptakan organisasi Revolutionary Army semata-mata untuk mengubah dunia dan mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Itu sebabnya inilah yang menjadi jawaban kenapa Dragon tidak melakukan perlawanan layaknya para bajak laut yang bertempur melawan pihak angkatan laut. Tetapi, lebih dalam daripada itu, Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army menyebarkan paham ideologi yang sangat bertentangan dengan pihak pemerintah dunia. Sekali lagi, ideologi yang sangat bertentangan dengan pihak pemerintah dunia. Dan ideologi ini disebarkan ke seluruh kerajaan yang ada di penjuru dunia One Piece hingga menimbulkan pemberontakan. Dan ketika kerajaan tersebut jatuh, maka pihak Revolutionary Army akan mendirikan sebuah pemerintahan boneka di kerajaan tersebut. Dan hal ini pun dijelaskan pada manga One Piece chapter 1060 kemarin ketika salah satu Gorosei mengatakan bahwa sudah ada 8 kerajaan yang telah memberontak. Jelas hal ini pun menjadi bukti nyata jika Monkey D. Dragon bukanlah orang bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah ideologi atau paham apa yang sebenarnya disebarkan oleh organisasi Revolutionary Army? Jawabannya sudah sangat jelas. Ideologi ini berhubungan dengan tulisan-tulisan kuno Poneglyph yang pernah menjadi bahan penelitian dari para sejarawan Ohara. Dan hal ini pun diperkuat pada manga One Piece chapter 593 saat Revolutionary Army menyebutkan jika Nico Robin sebagai Light of Revolution atau cahaya revolusi, yang artinya Nico Robin adalah sebuah harapan bagi organisasi Revolutionary Army untuk menghancurkan pihak pemerintah dunia saat ini.
Jadi apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana mengerikannya sebuah paham ideologi untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar hingga membuat mereka rela mengorbankan nyawanya? Ya, sampai di sini sudah sangat jelas kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead akan membawa Dr. Vegapunk untuk bertemu dengan organisasi Revolutionary Army, dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk mengungkap pesan yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan yang tersimpan di Pulau Locktail. Dan setelah itu, barulah Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army yang lainnya akan melakukan penyerangan secara terang-terangan kepada pihak pemerintah dunia. Perlu diingat, Dragon bukanlah orang yang lemah. Kita bisa melihat bagaimana pihak pemerintah dunia yang tidak bisa menangkap Monkey D. Dragon selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Artinya, jika nantinya Dragon akan melakukan penyerangan secara terang-terangan kepada pihak pemerintah dunia, maka sudah dapat dipastikan Dragon memiliki kekuatan di atas rata-rata atau bahkan bisa dibilang di atas level seorang admiral. Lalu sampai di sini sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Monkey D. Dragon? Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, salah satu kekuatan yang banyak diteorikan oleh para fan One Piece adalah Dragon memiliki kekuatan buah iblis. Dan buah iblis yang paling banyak dispekulasikan adalah kekuatan buah iblis paramecia spesial yang berhubungan dengan cuaca, khususnya angin. Hal ini pun berdasarkan beberapa bukti yang ada dalam cerita One Piece, seperti selalu munculnya badai atau hujan deras ketika Dragon muncul di sebuah tempat. Nah, kekuatan buah iblis Dragon juga yang kemudian pernah membuat Luffy bisa kabur dari Smoker saat berada di Lockton. Selain itu, kekuatan ini jugalah yang menyelamatkan Sabo setelah diserang oleh Tenryubito. Dan yang terakhir, Dragon pernah menyelamatkan orang-orang di Great Terminal saat terjadinya kebakaran. Nah, ketika itu tiba-tiba ada hembusan angin yang menyebabkan api tersebut padam, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk bisa kabur. Dan beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan kemunculan Dragon dan anggota Revolutionary Army. Jelas hal ini pun sangat masuk akal jika kemudian Dragon memiliki kekuatan buah iblis. Nah, dari analisa tersebut dapat disimpulkan jika buah iblis Tenki no Mi tipe paramecia spesial adalah buah iblis yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Dalam bahasa Jepang, Tenki memiliki arti cuaca. Dengan kata lain, buah iblis ini mampu memberikan penggunanya kekuatan untuk memanipulasi sebuah cuaca dan mengendalikan cuaca sesuka hatinya. Selain itu, melihat Dragon adalah karakter penting dalam cerita One Piece, Mimin rasa kekuatan buah iblis ini sudah berada di tahap awakening, sehingga Dragon bisa memunculkan cuaca yang sangat ekstrim. Nah, di sisi lain untuk masalah kekuatan haki, Dragon diyakini memiliki kekuatan ketiga jenis haki, yaitu Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, dan Hosoku Haki atau Haki Raja. Jelas dengan kekuatan buah iblis dan hakinya akan menjadikan combo serangan yang dahsyat sekaligus mematikan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai kekuatan buah iblis Monkey D. Dragon dan strateginya untuk melawan pihak pemerintah dunia. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.